persoalan berlarut-larut yang tidak segera diselesaikan oleh pihak Taman Nasional secara kekeluargaan tidak menghalangi saya untuk selalu mengambil jalur pendakian Merbabu via Gancik. Jalur ini selalu dibilang jalur ilegal oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan bagi pendaki lain, ini adalah jalur legal. Selain ada jaminan keamanan dari paguyuban ojek merangkap Ranger Gancik, jalur ini relatif aman dan bersahabat bagi pendaki pemula. Bisa dikatakan ini adalah jalur tercepat menuju puncak tertinggi di Gunung Merbabu. Yang di depan yang ketutup kabut samar-samar terlihat puncak Sarip. Nih, setelah semalam ngecamp di Gunung Kukusan, nih sekarang saya pindah ke sini. Logistiknya udah mulai menipis, jadi saya besok harus turun. Awal pendakian dimulai pada tanggal 28 Desember 2023 dengan tujuan mengambil jalur Gancik sebagai titik awal dan titik tengah untuk melakukan perjalanan menuju tempat-tempat viral yang dipunyai oleh masing-masing jalur pendakian Gunung Merbabu. Ini untuk naik ke Ondorante, Puncak Kenteng Songo. Berarti yang itu puncak triangulasinya. Triangulasi itu jalur ke Soanting. Ini di sini ada jalur. Ini nanti jadi saya mau ke pemancarnya, besok mau lewat sini. Ini lembahnya. Awalnya saya berangkat berenam. Katakanlah saya nebeng berangkat dengan rombongan lain. Seperti biasa dari basecamp Bang Bledek, berangkatnya saya selalu naik ojek sampai pos 1. Tujuannya untuk menghemat tenaga, waktu, dan menyelesaikan target pendakian yang jauh-jauh hari sudah saya rancang sedemikian detailnya. Dari pos 1 kita startnya bersama-sama, tapi kemudian sebelum sampai pos 2 yaitu Pentur, saya sudah meninggalkan rombongan karena tujuan yang saya incar untuk camp area adalah puncak Sarip. Manusia yang mempunyai rencana, tapi alamlah yang menentukan. Sampai di jalur Gunung Kukusan, jalur yang selalu saya ambil untuk menuju puncak, cuaca tiba-tiba berubah haluan. Perlahan kabut mulai datang dan menutup semua area. Untuk menghindari kejadian buruk, saya putuskan untuk mendirikan tenda di puncak Kukusan. Sekarang pukul 2 kurang 5 menit. Ini saya posisi ada di puncak Gunung Kukusan. Jadi karena cuacanya itu berkabut dan angin, udaranya cukup dingin. Jadi saya memutuskan untuk ngecamp di puncak Kukusan. Itu yang di depan, itu putih-putih itu puncak dari Gunung Merbabu yang tertutup kabut. Karena kalau saya di luar hanya menunggu cuaca terang, cerah, itu saya akan kedinginan. Jadi lebih baik saya di dalam tenda mager. Ada sebuah kenangan yang mengingatkan saya tentang kejadian 1 tahun yang lalu saat melakukan pendakian solo di Gunung Raung via Sumberwaringin. Karena kehabisan waktu, saya terpaksa harus ngecamp di pos 5, yaitu Pondok Demit. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya
unggah-ungguh dengan para demit di Gunung Raung untuk meminta izin menginap. Di sini saya juga harus unggah-ungguh meminta izin untuk mendirikan tenda, karena satu-satunya lokasi datar yang bisa dipilih ada di samping tempat ritual. Di sini itu ada bekas-bekas ritual. Saya nggak tahu yang dikeramatkan itu sebelah mana. Ini ada gelas untuk sajen itu. Masih tercium itu baunya, itu bau bunga. Jadi mereka melakukan ritualnya itu di sini. Membakar sesaji, terus memberikan itu gelasnya itu ada 2. Itu biasanya diisi kopi atau teh. Seperti inilah lokasi tempat saya menginap. Benar-benar jauh dari peradaban dunia. Oh, berapa nih? Setengah 4 lebih 10. Saya dari Gunung Kukusan. Ini dari sini saya bisa lihat Sabana Duanya. Agak begitu terlihat ya. Ini kabutnya. Bagus. Ini kan tempat saya di jalur Gunung Kukusan seperti ini. Tuh di bawah tuh ada satu tenda warna coklat. Benar-benar sepi. Sekarang tanggal 28. Ini ternyata walaupun tendanya itu cukup praktis dan ringan untuk pendakian solo hiking, tapi tetap saja ngembun. Padahal ini merek lokal ternama, brandnya ini Eiger. Aduh. Yang jadi pertanyaan, apakah tenda-tenda yang dari luar negeri itu juga sama? Kalau di bawah untuk ngecamp akan mengalami hal seperti ini, ngembun. Istilahnya apa ini ya? Kondensi, ngalami kondensi. Tanggal 29 Desember 2023. Pagi telah datang, tapi sinar matahari terlihat enggan untuk bergerak, melawan kebiadaban kabut yang masih saja menyelimuti puncak Gunung Merbabu. Ini cuacanya masih berkabut, padahal udah jam 6:30. Di perjalanan terpaksa saya tunda, nunggu sampai terlihat matahari. Di kabut, angin, bisa dilihat ini. Serba putih tembok. Jadi paling aman di dalam tenda, ngopi-ngopi atau ngeteh sambil nunggu matahari terbit. Ini jadi saya tidak bisa berlama-lama di luar. Wah, karena kabutnya itu, membuat saya kedinginan. Memang lebih nyaman itu untuk
Situasi sekarang ini tuh lebih baik ada di dalam tenda. Jadi kayak kabut itu cepat datang dari cuaca cerah. Itu kabutnya itu tiba-tiba datang mendadak dan membawa hawa yang sangat dingin. Dingin sekali. Ini udah mulai kebuka sedikit itu puncaknya. Dari dalam tenda saya bisa melihat sebagian orang yang teriak-teriak. Bisa dikatakan seburuk apapun cuaca, orang-orang itu tidak bergeming dan tetap saja melanjutkan perjalanan. Seakan mendapatkan semangat, bergegas saya mengemasi semua perlengkapan dan bersiap melanjutkan perjalanan. Walaupun cuaca masih berkabut, setidaknya saya berharap hujan tidak jatuh dari langit. Singkat cerita, sampailah saya di puncak Genteng Songo. Untuk lanjut ke puncak Sarip, saya harus melewati jembatan penghubung, yaitu jembatan setan. Untuk pertama kalinya dalam kondisi fisik yang belum terbiasa, saya mencoba jalur ekstrim peringkat 2 di Gunung Merbabu. Awalnya ada sedikit keraguan untuk menuruni tebing terjal. Apakah saya bisa melewati medan tanpa terjadi insiden buruk? Apalagi dengan kondisi dengkul yang abnormal. Tantangan pertama adalah melewati jalur dengan bantuan tali karmantel warna merah. Sedikit melakukan kesalahan, kita akan jatuh dan berhadapan dengan dua pilihan, cedera atau auto pindah ke alam lain. Tantangan kedua, melewati kabel seling. Seperti layaknya film Spider-Man, kita akan merambat menyusuri tebing. Jika kedua tantangan itu bisa dilewati, maka perjuangan terakhir adalah menyusuri jalan rusak yang sudah tergerus oleh erosi. Ini namanya jembatan setan itu ini. Jadi kita itu akan menyusuri ini.
Ini seperti ini, kalau turun ini saya harus milih-milih cari jalurnya itu jangan yang mulus, cari yang ada kayak batu gini untuk tumpuan, terus ada ini untuk pegangan, untuk kondisi kaki saya yang sekarang seperti ini, saya harus ekstra hati-hati. Jadi tidak bisa seenaknya seperti dulu main lompat-lompat. Nah ini yang saya pilih itu kayak gini. Ini enak banget. Sekarang pukul 12:30 kurang 10. Saat menyusuri jalur menuju Puncak Sarip, ada suatu kejadian lucu. Tiba-tiba saya bertemu dengan seekor kijang di tikungan. Karena kaget, tentu dong otomatis saya langsung diam dan tidak bergerak. Depan saya ada itu rusa. Dia diam, saya diam aja. Moga terlihat. Sungguh disayangkan kijang itu tidak terekam. Mungkin posisi kamera yang nempel di jidat saya itu terlalu ketinggian. Saya dengan kijang itu saling menatap seperti patung. Mungkin jika posisi seperti ini dipertahankan secara terus-menerus, akan membuat seisi alam tertawa. Menunggu bagi saya itu adalah hal yang membosankan. Jadi tidak ada 1 menit saya kemudian bergerak mendekat. Turun. Ini tadi dia di sini. Jadi dia posisinya itu melihat ke saya. Dia diem aja. Kalau sama-sama diem, saya bisa lama saling memandang. Itu dia enak sekali lari. Turun ke bawah, langsung hilang. Beruntung sekali saya bisa melihat rusa merbabu. Rusa apa kidang ya nyebutnya. Kalau di Lawu itu kidang karena kecil. Kalau rusa itu lebih besar dan bertanduk. Ada jalur nih, nggak tahu ini kemana ini. Ini saya belum bertemu dengan pertigaannya jalur Tekelan di pertigaan ke arah Pemancar. Nggak bau-bau belerang.
Sepertinya ngecamp di sini enak ini, terlindungi. Oke, saya cek dulu. Awalnya itu saya mau naik ke Puncak Sarip, tapi saat dalam perjalanan saya memutuskan untuk ngecamp di bawah Puncak Sarip dengan pertimbangan merasa sreg dengan lokasi camp area. Jadi selain terhindar dari terpaan angin, tempat ini begitu strategis karena dekat dengan Ondorante. Lalu jalur menuju ke Puncak Pemancar dan Puncak Sarip. Bisa dikatakan lokasi saya menginap itu adalah titik tengah untuk melakukan pergerakan sesuai target pendakian. Ini pertigaannya menuju ke Pemancar. Wah, benar-benar gila nih jalurnya. Masih kabut. Karena hari-hari ini itu cuacanya selalu berkabut. Kalau di sini terlalu terbuka, di menuju Puncak Sarip. Oke, bikin tenda dulu. Isi bahan bakar karena ini bahan bakar saya udah minim. Di nih untuk turun. Wah, luar biasa nih treknya. Jadi untuk ngecamp kalau lewat jalur Gancik, ingin ngecamp di pertigaan, jadi sebelum pertigaan ini untuk camp areanya itu lumayan ini, karena dikepung oleh walaupun sedikit tapi lumayan ini dikelilingi. Oke, saya dirikan tenda dulu. Begitu mendirikan tenda, jalur pertama yang saya coba adalah Ondorante. Beruntung dari siang hingga sore cuaca cerah. Puncak Ondorante 3110 mdpl. Masih naik lagi. Saya harus melompat ini, wah. Ngeri. Tuh, depannya. Dari Ondorante kemudian saya turun ke jalur satunya, yaitu lokasi untuk melihat beberapa jalur terbuka. Jadi kelihatan banget jalur-jalur yang ada di tempat saya berdiri itu. Mungkin karena efek kebakaran kemarin, jalur-jalur yang biasanya tertutup itu menjadi terbuka. Setelah mencoba kedua jalur itu, kemudian saya memutuskan untuk masuk ke tenda dan beristirahat. Karena kabut mulai turun.
30 Desember 2023. Di alam bawah sadar, sayup-sayup itu terdengar ada suara orang berteriak-teriak. Entah kalimat apa yang diucapkannya, karena terdengar tidak begitu jelas. Tadinya itu saya mau bangun, tapi kelopak mata itu masih lengket dan enggan untuk dibuka. Begitu saya buka tenda, wah, pagi itu cuaca begitu cerah. Bergegas saya bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan pertama adalah menuju Puncak Sarip. Dari tempat saya ngecamp, ini saya nyampe di Puncak Sarip hanya dalam waktu 10 menit. Foto tahun 1907. Itu saya penasaran dengan lokasi gubuknya itu dulu di mana. Dulunya ada rumah di sini. Ataukah mungkinkah di sini? Selain mencari lokasi gubuk, saya juga ingin menyusuri jalur naga yang bila dilihat dari jauh, punggungan ini begitu, wah, pokoknya menyenangkan, sekaligus mengerikan. Akan menuju ke sana. Kemudian saya ikuti itu jalurnya itu kemana. Setelah merekam terus saya pulang, itu saya nggak tahu ya jalur yang saya lewati itu jalur mana. Tapi setelah saya cari-cari di Google atau di YouTube, ternyata rute yang tadi saya lewati itu adalah jalur Timbua. Konon katanya jalur Timbua ditutup karena masih banyak situs-situs peninggalan zaman Mataram kuno. Jadi dari Puncak Sarip itu saya menyusuri punggungan, itu saya menemukan hal-hal baru. Secara pribadi hal-hal baru itu baru saya temui di Gunung Merbabu, yaitu yang namanya Puncak Doa. Saya baru saja lewat di jalur Puncak Siabi, Puncak Doa Siabi. Nah, ini saya habis ini akan lurus treknya. Lalu kemudian dari Puncak Doa saya bertemu dengan Jembatan Sairot. Anda memasuki area berbahaya Jembatan Sairot. Yang dimaksud ini berarti itu cukup ekstrim dan bikin berdebar-debar deg-degan. Dari Jembatan Sairot itu kemudian saya bertemu dengan ya seperti bukit, itu bentuknya kalau dilihat dari bawah itu mirip piramid. Kalau dilihat dari sini mirip piramid. Oke, saya akan berhenti dulu, stop, karena ini disinilah ini sepertinya situs-situs ini, situs peninggalan zaman dulu. Saya coba lihat dulu. Dan ini seperti anak tangga. Jadi seperti naik anak tangga. Naik anak tangga. Jadi mungkin kalau zaman dulu itu atas itu untuk istilahnya apa ya? Untuk berdoa, atau bisa dikatakan atas itu tempat para dewa bersemayam. Jadi ini tadi saya lewatnya bawah, memutari gundukan. Coba saya mau tengok ke atas itu seperti apa.
Jadi tadi saya memutarnya dari bawah ini karena saya penasaran dengan ini. Akhirnya saya naik. Oke, itu ada batu-batu juga. Puncak pemancar. Tidak ada pendakian yang sia-sia jika kita mempunyai target dalam menentukan jalur-jalur yang akan dilalui. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan selama pendakian, karena kegiatan mendaki gunung itu adalah olahraga ekstrim yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, tapi juga tentang bagaimana cara kita bertahan hidup menghadapi malam. Untuk pendakian solo sendiri, kalian harus mempunyai mental layaknya seorang prajurit, apalagi yang hobinya keluar dari jalur pendakian. Selama melakukan perjalanan 3 hari 2 malam, saya kemudian berkesimpulan bahwa puncak terindah di Gunung Merbabu itu ada di Puncak Sarip. Tempat ini juga banyak menyimpan misteri. Akhir kata, hormati kearifan lokal warga setempat, tapi jangan dijadikan sebagai hal yang menakutkan, apalagi jika sampai mempengaruhi psikologi kita. Oke, selamat mencoba dan berpetualang. Hati-hati. Jalur tekelan, pemancar, puncak pemancar. Sedangkan yang di belakang saya itu yang rame orang, itu puncak Kenteng Songo. Sebelah kanannya itu Tringgulasi. Ini Gunung Merapi.